sekarang yang dilihat itu LGBT dianggap sebagai individu yang brutal, kafir, pembawa kehancuran, dan tidak bisa tidak bisa diterima gitu, percuma kalau melakukan ibadah karena ya LGBT gitu, karena selama ini kita mengenal budaya-budaya yang biner, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada ruang untuk teman-teman yang mendobrak batasan gitu. Selanjutnya ke Pendeta Stephen Sulaiman, saya bertemu dengan beliau di STT Jakarta. Waktu itu ada queer pendeta conference ya, International Conference Queer. STT Jakarta ini membuat saya kagum karena salah satu instansi yang dengan embel-embel Kristen tapi berani dengan kepalanya yang tegak membawa isu LGBT dan teologi menjadi satu, mengkampanyekan bahwa Kristen adalah ramah terhadap semua kelompok. Langsung saja, Bapak Pendeta, saya tuh penasaran karena saya sedikit sekali belajar soal Kristen. Kalau dalam Kristen sendiri, bagaimana eksistensi LGBT ini dijelaskan gitu, dan bagaimana teologi ini menganggap LGBT. Kemudian kan banyak sekali teman-teman yang di berita-berita, di media-media, beberapa kali di liputan yang saya baca, itu ada yang gereja menolak transpuan misalnya, gereja menolak LGBT gitu. Upaya apa saja sih sebenarnya yang sedang ditempuh oleh Bapak Pendeta Stephen secara akademis dalam membangun kekristenan yang ramah terhadap LGBT? Ya, silahkan Bapak Pendeta. Halo? Ya, terima kasih Lydia. Ya. Memang gimana ya, STT Jakarta kami boleh dibilang adalah sebuah sekolah teologi yang paling terbuka, ya, paling berani mengangkat isu-isu baru gitu. Jadi tidak heran kalau kami lalu mengangkat isu LGBT sebagai bagian dari keprihatinan kami ketika kami melihat ada teman-teman LGBT, baik mahasiswa kami sendiri maupun juga di warga gereja, bahkan rekan-rekan pendeta yang dimusuhi, dikecam itu karena keadaan mereka, ya. Dan kepedulian itu yang kemudian membuat kami mengangkat isu-isu itu untuk menyadarkan warga gereja bahwa teman-teman LGBT, rekan-rekan kita, saudara kita itu sebetulnya tidak berbeda dengan kita semua. Dasar pemikiran yang pertama, dalam kekristenan seringkali kita mengatakan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Artinya sejak dalam teologi Protestan ya, sejak awal kita memang sudah dilahirkan dalam kondisi berdosa, kita tidak suci, dan karena itu kita membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Nah, ada yang mengatakan janganlah kita membenci teman-teman LGBT hanya karena dosa mereka berbeda dengan dosa kita. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa yang menuduh orang-orang LGBT itu berdosa sebetulnya juga sama berdosa, cuma dosanya saja beda kebetulan. Ya. Dan tidak ada dosa yang lebih berat, dosa yang lebih ringan, itu sama di mata Tuhan. Nah, dalam pemahaman seperti itu, kami juga kemudian menyadari bahwa sebetulnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan baik, bukan manusia yang kotor, bukan manusia yang jahat, bukan yang buruk, tetapi yang baik. Kita itu berarti teman LGBT pun juga sebagai ciptaan Tuhan harus diterima sebagai ciptaan yang baik. Kita tidak boleh memusuhi mereka, mengucilkan mereka, dan karena itu kita harus menerima mereka sebagai bagian dari kita.
apa yang saya kerjakan di kampus, sekarang sudah enggak karena saya sudah pensiun, tapi mudah-mudahan penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan, adalah mengembangkan pemahaman tentang LGBT dan isu-isu queer, bukan hanya lewat konferensi, tetapi juga lewat berbagai program lain. Misalnya kami mengirim mahasiswa untuk praktik lapangan di beberapa organisasi LGBT selama 2 bulan. Lalu kami juga membuka kelas-kelas yang berkaitan dengan isu-isu queer dan LGBT. Saya menawarkan kelas-kelas itu. Di setiap tahun, sepanjang tahun itu ada saja satu kelas yang mengangkat isu queer dan LGBT. Dengan harapan bahwa mahasiswa kami nanti kalau sudah lulus, mereka paham, mereka bisa terbuka dengan isu LGBT, bahkan teman mahasiswa yang juga tergolong sebagai LGBT akan berani untuk coming out, untuk berani menyatakan siapa dirinya, dan teman-teman yang hetero juga diajak untuk berani menerima mereka, bergaul dengan mereka sebagaimana biasa dan tidak melecehkan mereka. Nah, masalahnya lalu yang kita lihat adalah bagaimana keadaan di lapangan, di gereja ketika mahasiswa kami kembali dan mereka harus mengajarkan isu ini kepada warga gereja, dan itulah tantangan yang paling berat. Sebab selama ini sudah ada pemahaman bahwa orang-orang LGBT itu orang berdosa, ya. Itu kaum Sodom, ya. Orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang dihukum Tuhan. Kota Sodom dan Gomora itu dibakar karena dosa homoseksualitas. Nah, kalau kita melihat tafsir Alkitab, kitab suci Kristen, ya, maka kita harus kembali ke abad ke-4 atau ke-6. Itu baru pada abad-abad itulah muncul tafsir tentang Sodom sebagai kota pusat kejahatan homoseksual. Gitu. Padahal sebelum itu tidak ada. Kalau kita baca tafsir Yahudi pun, karena ya kitab Kejadian itu kami orang Kristen pegang sebagai warisan dari hubungan kelanjutan agama Kristen sebagai kelanjutan agama Yahudi, orang Yahudi pun tidak memahami isu itu sebagai kejahatan seksual. Ini bisa kita buktikan kalau kita melihat teks-teks yang serupa tentang kota Sodom, kejahatan Sodom, di kitab-kitab Yehezkiel dan Yeremia, yang menyatakan bahwa kejahatan Sodom itu adalah kejahatan karena keserakahan mereka dan ketidakpedulian mereka kepada anak-anak yatim dan para janda. Dan anehnya, rujukan Yehezkiel dan Yeremia ini tidak pernah dipakai oleh para penafsir konservatif yang mengutuk kota Sodom sebagai pusat dosa seksual itu. Nah, dari situ kami coba mengajak mahasiswa untuk belajar menafsir. Ya. Menafsir kitab suci dengan kacamata yang lain. Ya. Pada intinya kan kita semua menafsir kan. Ketika kita membaca sebuah teks lalu kita menafsirkan apa maksudnya, apa arti teks ini. Dan kami coba mengajak mereka untuk membaca bahwa teks itu tidak berbicara tentang homoseksualitas. Itu yang kami tekankan. Bahwa kejahatan kota Sodom terutama di dalam kisah Lot itu adalah gangbang, ya. Kejahatan seksual dalam usaha menaklukkan musuh. Dan ini kan seperti apa yang terjadi di banyak kejadian peperangan, ya, di Bosnia, di Timor Leste, itu pemerkosaan 98 pun seperti itu kan, tidak hanya laki-laki dengan perempuan, tapi juga laki-laki dengan laki-laki. Seperti juga biasa terjadi di penjara misalnya, ketika seorang tahanan baru masuk, maka tahanan paling senior akan memperkosa dia untuk menunjukkan siapa si penguasa di situ dan apa yang harus dilakukan oleh si tahanan yang baru itu. Ya, tantangan seperti yang saya katakan tadi, tantangan paling berat adalah ketika kita kembali ke gereja. Ini yang saya pikir yang harus kita kerjakan sekarang. Baru tadi malam saya berbicara dengan beberapa teman pendeta dari gereja lain, dari sinode lain, bukan GKI, ya, saya GKI, tapi teman-teman gereja lain yang punya kepedulian yang sama. Dan kami katakan, baik kita coba rumuskan bersama apa yang bisa kita lakukan
untuk gereja-gereja kita untuk mengubah pemahaman warga gereja kita supaya kita bisa menerima pendeta-pendeta dan penatua yang LGBT. Selama ini kalau ada pendeta yang LGBT pasti mereka akan dicabut kependetaannya, atau para pendeta itu harus merasa bersembunyi, antara lain dengan menjadi selibat, lajang, atau menikah dengan lawan jenis, dan saya bayangkan itu penderitaan yang luar biasa. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Stephen. Karena saya juga sedikit mengetahui, saya juga merasa penjelasan Bapak Stephen ini kurang di notice oleh orang-orang. Orang-orang tidak melihat bahwa kejahatan kaum Lot waktu itu adalah perkosaan untuk menunjukkan kuasa, siapa yang berkuasa. Ya, jadi betul. Semuanya yang dilihat hanya kekejamannya, padahal kaum Sodom itu juga merampok, mencuri, gitu, melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, tapi tidak pernah dilihat. Ada juga kisahnya, kalau tidak salah ada di Qisosul Anbiya, mungkin nanti Ustadz Nahei bisa menjelaskan lebih lebih lanjut, karena sebenarnya ada banyak ayat baik di Alkitab maupun di Quran yang menyebutkan tentang keberadaan teman-teman LGBT. Saya masih ingat ada di surat An-Nur kalau tidak salah, saya lupa tapi ayatnya, maaf. Silahkan lanjut ke Bapak Kiai. Kalau saya lebih akrab menyebutnya Bapak Ustadz. Bagaimana sih Pak Ustadz? Saya nyebutnya Pak Ustadz ya. Bagaimana sejatinya Islam melihat LGBT dari sejarahnya? Karena saya mendengar waktu kuliah dulu, sebenarnya teman Nabi Muhammad itu ada yang transpuan gitu. Ada cicitnya Nabi Muhammad berteman dengan transpuan, seperti itu. Nah, dan karena ketika saya bertemu pertama kali dengan Ustadz Nahei adalah bicara soal tafsir-tafsir hadis, bagaimana sih tafsir yang sebenarnya ramah gitu. Karena saya lihat, saya dengar juga teman-teman ulama itu kadang menafsirkan sesuatu dengan keras gitu, sehingga kesannya Islam ini adalah agama yang kejam, tidak tahu ampun gitu. Seperti yang kita tahu, prank waria di Bandung, prank transpuan di Bandung, waktu itu ada counter narasi dari pemuda santri yang menyebutkan bahwa ya salah dan mereka layak untuk di-prank teman-teman transpuan. Apakah sekejam itu agama Islam? Tentunya saya meragukan itu. Jadi bagaimana peran tokoh agama supaya menjadikan agama Islam ini rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk kelompok yang heteroseksual tapi juga LGBT. Silahkan Bapak Ustadz. Ngapunten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam wacana Islam kan sungguhnya sudah sangat banyak ya diskusi tentang kehidupan di masyarakat maupun hubungannya dia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak tahu mulai dari mana ini, karena kalau bicara Islam ini cakupannya sangat luas. Tapi saya mau mengambil dua isu aja. Pertama, mengapa terkesan Islam itu melihat kelompok LGBT ini sebagai kelompok yang pendosa, kelompok yang pendosa kelas tinggi ya, pendosa kelas tinggi, bukan hanya pendosa gitu ya, tapi pendosa kelas tinggi, kemudian dia penyebab malapetaka yang tak henti-hentinya dan seterusnya. Saya kira ada cara pandang yang keliru di dalam melihat LGBT ini. Karena memang di dalam Islam itu
sesungguhnya untuk menghukumi sesuatu, untuk memutuskan bahwa ini status hukumnya halal, haram, dan seterusnya, itu kunci yang paling pokok itu adalah mengetahui apa yang akan dihukumin itu. Jadi bahasa Indonesianya itu definisinya harus jelas dulu. Nah, kalau bahasa Arabnya itu hadnya, mahdudnya itu harus jelas yang didefinisikan itu. Nah, kesalahan mendefinisikan sesuatu, kemudian lalu menghukuminya, nah inilah yang menyebabkan kesalahan-kesalahan dan akhirnya memunculkan cara pandang yang salah. Misalnya yang sering muncul dalil yang digunakan untuk homoseks atau LGBT ya, itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut misalnya. Nah, bagi saya menggunakan ayat itu untuk kaumnya untuk mengatakan bahwa LGBT adalah sesuatu yang dilaknat, nah ini menurut saya salah sasaran. Karena ayat-ayat yang bicara soal kaumnya Lut itu bukan bicara soal LGBT, tapi bicara soal perilaku seks, yaitu perilaku seks yang disebut dalam bahasa Arab sebagai liwat. Liwat itu adalah al-ityan fid dubur. Jadi melakukan hubungan di dubur, di anus, atau yang biasa disebut dengan sodomi. Perilaku ini yang sesungguhnya dijelaskan di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut. Memang ada beberapa ayat yang menginformasikan bahwa praktek liwat di dalam kaumnya Nabi Lut ini bukan hanya hubungan liwat yang sodomi yang normal, tapi juga tidak normal. Gitu. Di dalam Al-Quran dikatakan atak-tunad dukron dan atak-tunad rijal. Ada dua teks itu, rijal dan dukron. Jadi kalau rijal ini kan dewasa, jadi laki-laki dewasa dengan laki-laki dewasa. Kalau dukron ini kan menggambarkan anak-anak. Jadi memang perilaku sodominya kaumnya Nabi Lut ini itu bukan hanya pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak, dukron, yang sekarang dikenal dengan pedofil itu. Nah, jadi ayat yang bicara kaumnya Nabi Lut itu sebenarnya bukan bicara soal LGBT, tapi bicara soal perilaku seksual sodomi yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang yang hetero gitu. Nah, saya kira cara pandang ini penting menurut saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengetahui, kita belajar tentang LGBT, kan LGBT itu sesungguhnya kan kecenderungan, orientasi yang berada di dalam tataran kolbu atau di dalam tataran otak. Sesuatu yang masih ada di dalam tataran kolbu dan di tataran otak itu sesungguhnya tidak bisa dihukumi. Kenapa tidak bisa dihukumi? Karena apa yang ada di dalam kalbu dan pikiran itu tidak punya dampak apapun. Kecuali iman ya, kalau iman syirik kepada Tuhan misalnya, itu kan tatarannya akidah. Dia bisa berdampak luar biasa. Tapi untuk perilaku misalnya saya punya kecenderungan untuk mencuri, saya punya kecenderungan untuk berzina. Apakah bisa dihukumi? Tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada di dalam tataran kalbu atau tataran otak. Nah, kenapa sesuatu yang masih ada di dalam tataran kalbu dan otak itu tidak bisa dihukumi? Karena belum punya dampak apapun. Saya misalnya dalam pikiran saya ya, ingin melakukan zina dengan 100 perempuan misalnya. Hanya ingin aja di dalam kepala. Nah, itu tidak ada dampaknya apapun. Nah, kalau kita
kita mensepakati bahwa LGBT itu adalah soal lesbi adalah kecenderungan perempuan kepada perempuan, gay kecenderungan laki-laki kepada laki-laki, itu kan artinya masih dalam tataran kolbu, dalam tataran pemikiran. Nah, itu tidak ada hukumnya di dalam Islam. Nanti bisa dibacalah di dalam kitab Asbah wa Nadhair itu tentang haditsun nafsi, tentang azm, tentang apa namanya khotir, hadis dan seterusnya, itu ada di dalam Asbah wa Nadhair bagi kawan-kawan muslim yang mau mempelajari. Jadi ketika hendak menghukumi sesuatu, itu pastikan kita mengetahui apa yang hendak dihukumi itu. Jadi penggunaan ayat-ayat yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut untuk LGBT itu menurut saya salah sasaran. Karena ayat itu bukan berbicara tentang orientasi, tapi bicara soal perilaku yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada cara pandang yang seakan-akan seluruh musibah-musibah atau adab itu adalah akibat dari perilaku kaumnya Nabi Lut ini. Itu saya kira cara pandang yang perlu dibenahi juga. Saya setuju dengan Pak Stephen Sulaiman tadi itu, bahwa misalnya perilaku sodomi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu berdosa, itu iya, misalnya gitu ya. Tetapi jangan menganggap bahwa itulah dosa-dosa satu-satunya, dosa besar satu-satunya yang kemudian menjerumuskan, melahirkan adab-adab Tuhan misalnya. Nah, itu saya kira cara pandang yang keliru. Di dalam saya ini sedang buka kitab Al-Kabair nih, kitab dosa-dosa besar dalam Islam. Ada yang mengatakan bahwa ada 7 dosa besar yang bisa menghancurkan kemanusiaan. Dan di 7 dosa besar itu tidak disebutkan di situ liwat, sodomi, tidak disebutkan. Nah, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ada sekitar 99 dosa besar. Kalau di sini disebut ada berapa ini? Di dalam kitab ini disebut ada 70 dulu ya, sorry. Ada 70 dosa besar. Ada 70 dosa besar. Nah, liwat perilaku sodomi itu disebut di dalam urutan yang ke-11. Urutan yang ke-11. Bahkan setelah menyekutukan Tuhan, setelah sihir, setelah membunuh, setelah tidak mau membayar zakat, kemudian berzina, tidak melaksanakan haji padahal dia mampu, tidak mau berkawan dengan kerabat gitu, dan baru yang ke-11 itu disebut lewat. Nah, itu sebenarnya kalau urutan ini menunjukkan tataran dosa-dosa besarnya, maka sesungguhnya liwat ini berada di urutan yang ke-11 di dalam rentetan dosa besar ini. Tapi kita sering kali melihat bahwa seakan-akan dosa yang paling besar itu ini perilakunya kaumnya Nabi Lut itu dilengkapi dengan stereotip yang kaya. Tapi bahwa orang tidak mau berderma, tidak mau berzakat, orang tidak mau bergaul dengan tetangganya, orang durhaka kepada kedua orang tua, itu dianggap sebagai dosa-dosa yang tidak menurunkan adab. Gitu. Nah, saya kira ini cara pandang yang perlu diluruskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya mengatakan bahwa
kaumnya Nabi Lut itu diadab, itu bukan semata-mata perilaku seksualitasnya. Ada banyak di dalam ayat Al-Quran, bisa diceklah. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kadzabat Adun al-mursalin, kadzabat Samudu al-mursalin, kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Jadi kaumnya nabi-nabi itu kenapa diadab oleh Tuhan? Itu sesungguhnya pertama-tama yang paling pokok itu adalah karena dia menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan ini dosa yang paling besar. Karena apa? Bukan karena derajat Tuhan menjadi turun, tapi karena menaikkan orang seperti Tuhan, yang kemudian orang ini berpotensi untuk mendolimi orang lain. Ini kenapa syirik itu dosanya dosa besar. Karena dia menyamakan sesuatu yang rendah seperti Tuhan, kemudian orang ini berpotensi untuk melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan. Gitu. Nah ini berbahayanya. Tapi pada intinya, sungguhnya, menurut informasi Al-Quran ini, kaumnya Nabi Lut itu diazab itu bukan semata-mata karena perilaku seksualnya. Banyak sekali ayat yang mengatakan itu. Bahkan di dalam banyak hadis dikatakan bahwa kaumnya Nabi Lut itu ada banyak dosa. Kalau di dalam hadis disebut ada 10 dosa kaumnya Nabi Lut itu. Antara lain dia kalau masuk ke mandi di sungai tidak pernah pakai baju. Misalnya, dia keluar dari sungai tidak pakai baju. Kemudian suka mengurangi timbangan. Kalau membeli dia ngambil timbangan yang banyak, kalau menjual dikurangi. Suka mengadu domba, suka mengadu ayam, dan lain-lain. Itu banyak sekali dosa-dosanya itu yang kemudian atas dosa-dosa itu katanya Tuhan menurunkan azab. Jadi kalau lalu disimpulkan bahwa karena dosa seksualitasnya, itu saya kira kesalahan menurut catatan saya ya, itu perlu dibaca ulang, perlu dilihat ulang ajaran-ajarannya. Berikutnya, saya kira ada kesalahan pemahaman juga di antara kita, karena menurut saya kurang telitian ya. Kalau saya melihat pembagian yang ada di dalam teks-teks Al-Quran misalnya, di teks-teks Al-Quran dan hadis itu kan sebenarnya membedakan antara jenis kelamin biologis misalnya. Itu adalah dzakar dan unsa dan hunsa. Kemudian ada jenis kelamin sosiologis. Nah, ini rijal dan nisa. Nah, ada kesalahan memahami bahwa seakan-akan kawan-kawan yang disebut di bahasa Madura bencong itu atau waria ini sebagai hunsa. Nah, itu sesungguhnya salah itu. Waria atau bencong itu bukan hunsa. Nanti kawan-kawan yang belajar kitab bisa baca di Asbah wa Nadhair itu ada bab khusus tentang Kitabul Hunsa di sana. Nah, ada sebenarnya satu kelompok yang disebut dengan memiliki ekspresi gender yang berbeda, yang disebut di dalam hadis-hadis sebagai mutarajjilat dan mutakhonnisat. Mutarajjilat itu sesungguhnya adalah orang perempuan, dia punya jenis kelamin biologis perempuan, tetapi dia berperilaku seperti laki-laki. Itu namanya mutarajjilat. Ada namanya mukhonnisat atau al-mutakhonnisat. Ada yang menyebut mukhonnas. Nah, mukhonnas atau mutakhonnisat itu adalah laki-laki, orang yang punya jenis kelamin biologis laki-laki, tapi dia memiliki ekspresi atau berekspresi perempuan. Nah, menurut hadis-hadis, menurut syarah-syarah hadis, seperti saya pernah baca di dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ini syarah dari Jami'us Shogir, 2 jilid. Kalau Faidul Qadirnya ada sekitar 8 jilid. Dia mengatakan bahwa mutarajjilat dan mutakhonnisat itu orang memiliki ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin biologisnya itu ada yang bersifat khilqiyan,
yang bersifat memang dari sononya seperti itu. Tadi ceritanya Mbak Sofa tadi, Sofa Lacuba dari Bangkalan tadi, memberikan informasi yang sangat cukup bagi kita bahwa ada memang ekspresi itu yang terberikan dari sononya. Sejak kecil memang sudah memiliki ekspresi-ekspresi yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Nah, menurut kitab Asbah wan Nadhair, menurut kitab Faidul Qadir, sarahnya Jami'ul Shaghir ya, orang yang diciptakan seperti itu artinya memiliki ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya sejak awal memang given, itu katanya la lauma wala itsma alaihi. Tidak ada dosa dan tidak ada caci maki bagi mereka. Gitu. Nah, jadi orang yang seperti Mbak Sofa tadi itu yang memiliki ekspresi itu, menurut hemat saya itu tidak boleh dia mengalami stereotip caci maki atau label dosa. Gitu. Nah, yang bisa dihukumi dosa atau dosa itu kalau memang ekspresi gendernya itu dibuat-buat. Misalnya dia orang laki-laki tulen, memang sudah ya laki-laki, baik ekspresi maupun jenis kelaminnya. Lalu dia berpura-pura menjadi perempuan. Nah, berpura-pura ini pasti ada tujuan-tujuan negatif yang ingin dicapai. Kalau umumnya biasanya di lembaga-lembaga pendidikan, itu biasanya ada orang laki-laki yang pura-pura jadi perempuan, pakai mukena, pakai rukuh, kemudian masuk ke ruang-ruang putri misalnya. Nah itu mutakhonisat yang tasono, yang dibuat-buat. Nah itu yang dosa, karena pasti ada tujuan-tujuan jelek. Ada kalanya punya tujuan untuk melakukan kekerasan seksual atau pelecehan-pelecehan yang lain. Ya. Jadi bagi orang yang memang oleh Tuhan diciptakan, memiliki ekspresi gender seperti itu tidak ada dosa dan tidak ada laum, dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab Suruhul Hadi. Jadi intinya saya kira memang kita penting ya untuk mendiskusikan kembali term-term keislaman kita, karena terutama berkaitan dengan konteks LGBT ini, karena menurut hemat saya ada beberapa konsep-konsep yang sering disalahpahami, yang kemudian kita lalu menstereotip, menganggap dosa orang yang sesungguhnya tidak melakukan kejahatan seksual. Ya. Saya kira itu. Terima kasih.